Halo, perkenalkan nama saya Martin Saroinsong dengan NIM 20061102170 dari kelas 4B3 dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Mem Sinta Wangke SE MSI. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi? Perilaku keorganisasian merupakan bidang studi yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi, meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. Yang kedua, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Menurut Khairul Umam, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku organisasi agar bisa menerapkan pengetahuan terkait tentang berbagai hal tersebut demi perbaikan efektivitas suatu organisasi. Yang ketiga, jelaskan faktor-faktor internal yang mempengaruhi keselarasan tujuan terdiri dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu norma-norma tentang perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi perusahaan menjadi bagian. Norma-norma tersebut mencakup sikap, etika kerja, diwujudkan dalam bentuk 1. Loyalitas pegawai terhadap organisasi, 2. Kerajinan, 3. Semangat, 4. Kebanggaan kerja. Faktor internal, 1. Budaya, 2. Gaya manajemen, 3. Organisasi informal, 4. Persepsi dan komunikasi, 5. Hubungan yang umum diterima, 6. Kerjasama dan konflik. Yang keempat, sebutkan faktor-faktor mempengaruhi keselarasan. Faktor eksternal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Faktor internal, budaya-budaya meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma perilaku serta asumsi-asumsi yang secara implisit diterima secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Yang kelima, jelaskan pengertian sistem pengendalian formal. Seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian, termasuk di dalamnya adalah instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar operasi, manual-manual, dan tuntunan-tuntunan lainnya. Yang keenam, jelaskan sistem pengendalian informal. Sedangkan pengendalian informal merupakan pengendalian tidak langsung. Hal ini berarti pengendalian yang tidak diinformasikan atau dibuatkan peraturan oleh organisasi secara resmi. Yang ketujuh, jelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan dari kontroler. Kontroler adalah suatu bagian yang mempunyai peran dan tugas untuk membantu pimpinan dalam mengelola dan menyiapkan informasi berupa data ekonomi, khususnya data-data keuangan, kepada manajemen di bidang pelaporan, perencanaan, dan pengendalian perusahaan. Fungsi 1. Merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian dan sistem informasi. 2. Menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan kepada para pemegang saham dan pihak-pihak eksternal lainnya. 3. Menyusun dan menganalisis laporan kinerja dan membantu manajer. 4. Melakukan supervisi, audit internal, dan prosedur pengendalian. 5. Mengembangkan personel dalam organisasi, pengendali, dan berpartisipasi dalam pendidikan manajemen. Tujuan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan sehingga tujuan dan rencana perusahaan dapat dicapai. Yang kedelapan, jelaskan keuntungan dari bentuk perusahaan unit bisnis. Sebagai tempat latihan untuk menjadi general manajemen dan keputusan dihasilkan lebih baik, seorang manajer unit bisnis dituntut untuk bisa menunjukkan semangat kewirausahaan
yang sama seperti yang dipunyai oleh CEO dari sebuah perusahaan tersendiri. B. Oleh karena itu, unit bisnis sangat dekat dengan pasar bagi produk-produknya dari kantor pusat. Maka para manajer unit bisnis bisa membuat keputusan-keputusan produksi dan pemasaran secara lebih baik, masuk akal daripada yang diputuskan oleh kantor pusat, dan unit bisnis ini pun bisa memberikan reaksi terhadap ancaman-ancaman atau peluang baru secara cepat. Yang kesembilan, jelaskan fungsi dari pengendalian. 1. Merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian dan sistem informasi. 2. Menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan kepada para pemegang saham dan pihak-pihak eksternal lainnya. 3. Menyusun dan menganalisis laporan kinerja dan membantu manajer. 4. Melakukan supervisi audit internal dan prosedur pengendalian akuntansi. 5. Mengembangkan personel dalam organisasi pengendali dan berpartisipasi dalam pendidikan manajemen. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.